Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan akhirnya setelah penantian panjang gua akhirnya berkesempatan untuk ngebahas RTX 4070 Ti Super. Sebetulnya gue juga udah ada 4080 Super lagi ongoing test karena semuanya itu terdelay karena ya harusnya gue tepat waktu nge-reviewnya, tapi karena satu dan lain hal, dan salah satunya itu adalah nyangkut di suatu tempat yang kalian juga tahu di mana nyangkutnya. Maka dari itu gue baru aja beres ngetes kartu grafis ini. Dan mari kita bahas RTX 4070 Ti Super yang sebelumnya mungkin kalian udah sempat ngeliat review-reviewnya bahwa 4070 Ti Super ini seperti punya peningkatan yang sedikit sekali dari RTX 4070 Ti. Jadi kesannya kayak cuma naik VRAM-nya doang jadi 16GB GDDR6X dengan bus 256 bit. Tapi sebetulnya gue ada satu kebingungan karena busnya itu naik 256 bit. Habis itu config GPU-nya juga naik 10% sebetulnya dari core count-nya. Tapi kenapa sih 4070 Ti Super ini memiliki performance uplift yang kecil sekali dari 4070 Ti non super? Maka dari itu gue juga di sini mungkin akan melakukan sedikit tuning ke RTX 4070 Ti Super yang ada di gue ini. Tapi sebelum itu mari kita bahas lagi spesifikasi dari RTX 4070 Ti Super itu sebetulnya apa yang berubah sebagai pengganti dari RTX 4070 Ti dan sebagai tempat GPU di mana ini juga mungkin akan sedikit menggantikan 4080, meskipun sebetulnya secara teknis 4080 itu akan digantikan dengan 4080 Super karena harga yang lebih murah dari 4080. Oke, 4070 Ti Super ini menggunakan GPU dengan codename AD103 yang memiliki 66 SM unit, terdiri dari 8448 CUDA core, lalu 264 Tensor Core dan 66 RT Core. Jadi memiliki 768 CUDA core lebih tinggi dari RTX 4070 Ti dan 6 SM unit lebih banyak, yang berarti config GPU di sini meningkat 10%. L2 cache-nya ini masih sama-sama di 48 MB. Awalnya gue pikir itu dia bakalan pakai L2 cache yang sama seperti RTX 4080, tapi ternyata enggak karena Nvidia sendiri merevisi spesifikasi yang memang di-highlight pada saat peluncurannya di CES 2024. Salah satunya yang berubah itu juga spesifikasi dari 4070 Super yang ternyata beda, 4070 Ti Super juga ternyata L2 cache-nya berbeda. Jadi ini L2 cache-nya masih sama seperti 4070 Super. Cuma untuk VRAM-nya ini naik jadi 16GB GDDR6X dengan bus 256 bit. Tapi rating memorinya masih di 21GB/s yang membuat 4070 Ti Super memiliki bandwidth yang tetap relatif lebih rendah dari RTX 4080. Clock speed standar dari 4070 Ti Super ada di angka 2610 MHz. Tapi karena ini adalah versi pre-overclock dari brand partner, maka clocknya by default ada di angka 2685 MHz. Itu bisa dilakukan dengan One Key OC dari si iGame dengan tombol yang ada di back IO-nya. Kalau kalian tekan tombolnya, itu by default dia bakalan berjalan di 2685 MHz. Tapi kalau kalian nggak tekan itu dia bakalan jalan seperti spesifikasi yang ada di Founders Edition alias 2610 MHz. TGP-nya sama-sama di 285 Watt, tapi di versi ini kalian bisa geser power limitnya hingga 330 Watt. Memerlukan konektor 12 VHPWR dan recommend power supply-nya ada di angka 700 Watt. Seperti yang gue bilang di awal, dengan peningkatan config 10% di GPU-nya, bahkan memorinya busnya juga naik jadi 256 bit. Agak aneh sebetulnya untuk sebuah RTX 4070 Ti punya peningkatan single digit dari sebuah RTX 4070 Ti. Maka dari itu gue juga akan melakukan tuning ke GPU ini, ke 4070 Ti Super, dengan cara menggeser power limitnya. Karena menurut gue mungkin di awal-awal itu asumsi gue di awal mungkin ini hasilnya beda tipis karena faktor driver. Karena yang terjadi dengan 4070 Super juga seperti itu, setelah ada updatean driver, performance-nya lebih optimis. Ya, itu nggak salah, tapi seharusnya nggak sejauh itu juga peningkatannya. Jadi kayaknya memang harus ada tuning ekstra nih untuk ngebikin si 4070 Ti Super itu punya performance uplift yang sesuai. Dan seharusnya mungkin seperti itu 4070 Ti Super. Karena kan si 4070 Ti Super ini dia punya TGP yang sama persis seperti 4070 Ti non super ya. Jadi asumsi gua sepertinya memang angka 285 Watt kayaknya masih kurang untuk 4070 Ti Super.
Tapi kita bahas dulu ya untuk versi iGame ini, karena Colorful yang udah ngirimin ke gua. Jadi mari kita bahas dari segi kartu grafis desainnya ini seperti apa. Seri ini ialah iGame Vulkan WOC. W di sini menandakan bahwa ini adalah versi White Edition ya, karena seri Vulkan sebetulnya tersedia varian Black juga. Untuk seri White ini, infonya lebih limited juga produksinya ketimbang yang versi Black. Seri kartu grafis ini menggunakan triple fan yang disebut Hurricane Stitch Blade. Heatsinknya cukup gede, tapi masih tergolong compact karena ini hitungannya masih 2,5 slot. Ada vakum copper plate di bagian heat pipe-nya juga. Lalu terdapat backplate dengan frame untuk proteksi PCB. Seri Vulkan juga menyediakan gimmick berupa LCD display yang bisa di-adjust alias ini detachable magnetic gitu. Kalian bisa tempel ini pada kartu grafis secara langsung seperti ini. Bisa juga ditempelkan ke area lain seperti ini. Jadi semisal kalian pakai vertical GPU, kalian nggak perlu khawatir LCD-nya jadi nggak kepake. Kalau defaultnya dia tuh ada bawaannya juga segitiga kayak begini, tapi cuma tampilnya ya begini-begini doang. Berbeda dengan LCD yang detachable-nya itu. Pengaturannya ini bisa melalui iGame Center ya semuanya. Ada tab bertulisan iGame untuk mengatur tampilan LCD ini. Ada beberapa preset yang udah disediain. Dan ini bisa slideshow sesuai urutan. Bisa juga custom dengan format video jika mau. Gue juga melakukan tuning overclocking manual dengan iGame Center ini untuk ngecek potensi performance yang seharusnya dari 4070 Ti Super. Karena gue yakin, sebetulnya ada hal yang janggal dari 4070 Ti Super. Jadi gue coba naikin memory clock-nya jadi 24,4 Gbps dan GPU clock-nya jadi 2850 MHz. Dengan mentokin power limit juga ya. Berharap dengan tuning seperti itu, 4070 Ti Super ini bisa memberikan performance uplift yang memang sesuai lah jika kita harus bandingkan dengan RTX 4070 Ti atau kalau bisa ya mepet-mepet ke RTX 4080. Untuk testbed pengujiannya gue bakalan pakai testbed yang sepertinya gue pakai, tapi untuk CPU di sini gue ganti ke Core i9 12900K karena CPU gue yang 13900K itu lagi ngadat-ngadat, jadi gue harus retest dan menggunakan 12900K. Makanya untuk datanya gue bakalan bandingin hanya dengan 4070 Ti dan juga 4080 aja. Untuk pengujian gamenya juga hanya menggunakan resolusi 4K native, selain karena gue mengganti CPU testbed gue karena 13900K-nya ada problem. Jadi biar singkat, padat dan jelas, gue langsung setting ke 4K native aja karena 4K native juga bakalan menunjukkan load GPU yang memang cukup heavy. Jadi kalian bisa menakar-nakar gap performance antara si 4070 Ti Super dan 4070 Ti itu seberapa besar. Setelah dituning juga kira-kira semakin naiknya itu seberapa besar itu kalian bisa ukur, dan apakah jadi mendekat ke RTX 4080 atau enggak. Dengan resolusi 4K native juga harapannya karena GPU-nya itu heavy load, otomatis GPU performance jadi tolok ukur di sini, dan karena resolusinya tinggi, high texture juga, harapannya ya VRAM 16GB ini akan menunjukkan perbedaannya ke si 4070 Ti yang memang masih di 12GB. Oke, kita mulai dari benchmark sintetik terlebih dahulu ya untuk 3D Mark Firestrike Ultra nih. Di sini kalian bisa lihat bahwa kemampuan dari RTX 4070 Ti Super itu memang udah berada di atas 4070 Ti non-Super. Tapi memang selisihnya hanya sekitar 1000 poin aja. Selisih yang memang cukup kecil, bahkan nggak sampai 10% untuk gap performance antara si 4070 Ti dan juga 4070 Ti Super. Tapi ketika gua melakukan tuning, melakukan overclocking, kalian bisa lihat sendiri bahwa skornya ini meningkat menjadi sekitar 15.600 sekian. Yang berarti di sini sebenarnya RTX 4070 Ti Super memang memiliki potensi yang cukup baik, sehingga membuat si 4070 Ti Super ini memiliki gap yang cukup mendekati ke RTX 4080. Selanjutnya adalah 3D Mark Time Spy Extreme. Jika kalian lihat, RTX 4070 Ti Super di sini punya skor di 11.985. Ini juga cuma selisih sekitar 1000 poin, nggak nyampe 10% dari RTX 4070 Ti. Tapi setelah di overclock, setelah melakukan tuning, skornya naik menjadi 13.000. Hanya selisih 1000 poin aja dari RTX 4080 di sini. Yang berarti gapnya semakin dekat juga ke RTX 4080. Kita cek lagi ke 3D Mark Port Royal. Untuk kemampuan ray tracingnya juga itu bahkan meningkat. Di sini untuk RTX 4070 Ti Super punya skor di 15.500-an sebelum kita melakukan tuning atau overclocking. Selisih kurang lebih sekitar 1.300-an poin dari RTX 4070 Ti. Nah, setelah di overclock atau di tuning, kemampuan ray tracingnya bahkan ini bisa melewati kemampuan dari RX 7900 XTX untuk ray tracingnya. Dan udah mulai deket banget kemampuan ray tracingnya ke si RTX 4080. Kalau kita bicaranya kemampuan untuk productivity kayak di Adobe Premiere, itu ketika kita melakukan overclocking memang
memang hampir nggak ada bedanya, atau mungkin membutuhkan project yang sequence-nya itu benar-benar lebih heavy lagi ketimbang scene yang biasanya gue pakai untuk benchmark. Jadi hasilnya kurang lebih masih mirip-mirip aja. Kalau kita pakainya buat benchmark, karena si 4070 Ti Super ini punya VRAM lebih gede di 16 GB, ini jadi poin yang menarik ya. Terutama ketika kita udah melakukan overclocking ke si 4070 Ti Super ini, karena kemampuannya itu udah bisa mencapai 2010 sampel per menit untuk scene classroom di sini, kurang lebih sekitar 300-an poin dari si RTX 4080. Jadi gapnya udah cukup dekat ketika kita melakukan tuning. Tapi bagaimana jika kita ngelihatnya itu di game? Karena banyak yang komplain untuk 4070 Ti Super ini kemampuannya katanya nggak sebegitunya improve dari 4070 Ti. Nah, di Cyberpunk 2077, pada preset Ultra ini memang menunjukkan performance sekitar 10% lebih kencang dari RTX 4070 Ti. Ada improvement ketika kita melakukan tuning, tapi memang hanya sedikit aja, cuma 1 FPS. Jadi efeknya memang nggak sebegitunya kencang di Cyberpunk 2077 ini ketika kita melakukan tuning. Tapi by default memang dia udah improve sekitar 10% ya dari si 4070 Ti. Lalu selanjutnya adalah Far Cry 6. Nah, untuk Far Cry 6 ini, selisihnya itu bahkan nggak mencapai 10% memang si 4070 Ti Super jika kita harus bandingkan dengan 4070 Ti. Tapi setelah kita melakukan tuning, ini bahkan gapnya udah deket banget ke RTX 4080, yang dimana 4080 di situ punya rata-rata 99 FPS, sementara 4070 Ti Super itu 95 FPS. Jadi gapnya udah minim sekali dari si RTX 4080. Selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn. Untuk Horizon Zero Dawn ini juga kurang lebih seperti itu. Jika kita harus ngebandingin by default si 4070 Ti Super, selisihnya memang nggak sebegitunya oke. Jika kita harus bandingin dengan 4070 Ti 12 GB. Dari 84 naik ke 92 aja. Tapi ketika kita melakukan overclocking dan juga tuning, rata-rata FPS-nya itu naik jadi 100. Ada improvement sekitar 8% setelah melakukan overclocking, dan efeknya itu jadi deket banget, cuma selisih 6 FPS aja dari RTX 4080. Lalu selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider juga kurang lebih di sini seperti itu, bahkan hanya selisih 3 FPS loh di sini dari RTX 4080, dengan catatan kita melakukan extra tuning dan juga melakukan sedikit overclocking dengan si 4070 Ti Super ini, dan kalian mendapatkan improvement yang luar biasa sebetulnya dari si 4070 Ti Super jika harus dibandingkan dengan kondisi dia default yang seperti ada limitasi-limitasi tertentu gitu. Kayak ada yang kurang keluar dari si 4070 Ti Super ini. Lalu selanjutnya adalah Death Stranding juga nih. Nah, untuk Death Stranding ini 4070 Ti Super itu rata-rata FPS-nya 132. Berbanding hanya sedikit aja dari 4070 Ti 12 GB yang rata-ratanya di 126. Tapi kita bisa improve 10 FPS si RTX 4070 Ti Super ini dan membuat itu hanya sedikit lagi benar-benar imbang dengan RTX 4080 yang punya rata-rata di 144 FPS untuk Death Stranding resolusi 4K dan preset very high. Tapi memang improve performance yang harus dibayar dari sebuah RTX 4070 Ti yang dituning atau dilakukan sedikit overclocking ini akan membuat si 4070 Ti Super ini mengalami pembengkakan power, karena powernya itu udah bakalan bisa mendekati RTX 4080 dan kurang lebih selisihnya ya mungkin sekitar 10 watt atau bahkan kurang dari 10 watt aja dari RTX 4080 dengan TGP defaultnya. Kalau misalkan kita ngelihatnya itu default, memang 4070 Ti Super ini seperti ada sebuah efisiensi karena power yang ditarik itu kurang lebih sama seperti 4070 Ti yang relatif performance-nya masih tetap di bawah 4070 Ti Super ya. Tapi ketika kita melakukan overclocking, melakukan tuning, ini dia benar-benar bisa mepet ke RTX 4080 untuk GPU power draw-nya. Selebihnya adalah temperatur. Untuk temperatur ini nggak ada perbandingan karena cooling system dari setiap kartu grafis dari brand partner itu beda-beda. Dan gue pengen nunjukin ini adalah hasil cooling yang dibawa oleh seri Vulkan-nya iGame. Dan ternyata hasilnya cukup impresif karena GPU hotspot temperatur itu masih bisa dijaga di 75 derajat Celcius aja, dan bahkan ketika kita melakukan overclocking pun hampir nggak berasa sama sekali. Terutama memory junction temperaturnya sih, gua udah geser lumayan jauh itu memory clock. Maksimum loadnya itu bahkan ketika overclock relatif sama, bahkan datanya itu di gua masih lebih rendah. Ini agak membingungkan memang sebetulnya, tapi ya gua masih bisa anggap ini margin of error dan masih bisa katakan kalau ini sebenarnya temperatur masih mirip-mirip ketika default ataupun melakukan overclocking. Begitu pula dengan kemampuan AI generative image ya dengan stable diffusion. Di sini untuk 4070 Ti Super baik di overclock atau nggak di overclock itu sebetulnya kurang lebih masih mirip-mirip aja, dapat di sekitar 46 image per menit.
Dan angka ini sebetulnya nggak sebegitunya impresif karena 4070 Super pun bisa mendapatkan 45 sampel per menit. Kalian gua rasa bisa menggunakan Stable Diffusion XL yang memang membutuhkan VRAM 12GB ke atas ya. Jadi lebih lega lah untuk si 4070 Ti Super ini dengan VRAM yang lebih besar dari 4070 Ti ataupun 4070 Super. Oke, kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan. Gue kayaknya bakalan mulai dari kesimpulannya dulu deh untuk RTX 4070 Ti Super ya. Dengan extra tuning, gue akhirnya mengetahui bahwa seharusnya seperti itulah kemampuan dari RTX 4070 Ti Super. Uplift dari 4070 Ti jadi cukup berasa dan mulai mendekati performance ke RTX 4080. Sayangnya peningkatan performance tersebut emang nggak menunjukkan efisiensi dari GPU ini karena powernya juga jadi mepet dengan RTX 4080. Dan jika harus mempertimbangkan harga, RTX 4070 Ti Super punya rentan harga yang beragam mulai dari 15 jutaan sampai 17 jutaan. Sementara itu RTX 4080 Super udah bisa dapetin dengan harga 18 jutaan, bahkan ada yang di bawah itu. Ya gue sih sebenarnya berharap aja RTX 4070 Ti Super tuh punya performance yang seperti udah gue tuning tadi, tapi by default sehingga kita nggak perlu effort lagi nge-tuning si 4070 Ti Super ini untuk kelihatan jadi jauh lebih beres performance-nya. Tapi dengan harapan ya TGP-nya nggak terlalu ngebengkak dan akhirnya mendekati power dari RTX 4080. Jadinya ya paling nggak RTX 4070 Ti Super ini bakalan menjadi pengganti yang tepat untuk RTX 4070 Ti atau bahkan menggantikan posisi RTX 4080. Memang 4080 itu posisinya lebih tinggi, harganya juga lebih tinggi. Ini sedikit lebih murah, tapi kalau performance-nya jadinya udah mepet banget ke 4080, sebetulnya jadi make sense. Tapi karena by default-nya nggak begitu, ya ini hanya sekedar menjadi pengganti dari RTX 4070 Ti aja. Nggak tepat sebagai pengganti 4080 karena 4080 ya penggantinya 4080 Super jadinya. Ya, jika lo tertarik dengan RTX 4070 Ti Super, minimal banget lo harus effort geser power limitnya sampai mentok dan naikin memory clock. Itu akan memberikan benefit performance yang lumayan dan ngebikin 4070 Ti Super ini jadi jauh lebih baik. Jadi setelah gue menganalisa itu semua, ya sebetulnya 4070 Ti Super ini potensial. Tapi perlu ada beberapa tuning ekstra. Kurang lebih segitu sih kesimpulan gue. Kalau menurut kalian gimana untuk 4070 Ti Super ini? Apakah kalian consider karena VRAM-nya sekarang udah naik jadi 16GB 256 bit dengan GDDR6X-nya? Dan apakah kalian mau membayar ini dengan power yang hampir setara dengan RTX 4080 jika kalian melakukan effort dengan nge-tuning si 4070 Ti Super? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosuki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.